Makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Anak-anak, wah, senang kembali berjumpa dengan kalian semua ya. Wah, kita bersyukur hari ini hari yang Tuhan berikan secara khusus buat kita untuk kita bisa beribadah meskipun masih secara online ya. Yuk kita bangkit berdiri. Yuk kita mau memuji Tuhan untuk kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita ya. Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah melindungi kita. Mari kita memuji Tuhan, kita bersorak, kita katakan haleluya buat Tuhan kita ya. Dan nyanyikan soraklah haleluya. Yuk sambil kita berdiri, kita tepuk tangan. Yuk, mari kita bersukacita karena Tuhan lebih baik kepada kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami mau menaikkan rasa syukur kami yang terbesar bagi-Mu Tuhan. Engkau sudah membimbing kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan kami mau sungguh-sungguh Tuhan, mau menyatakan kasih kami kepadamu Tuhan, dengan puji-pujian, dengan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terimalah ya Tuhan segala pujian kami, hormat kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang disenangkan di tempat yang maha tinggi. Kami serahkan ya Tuhan ibadah online kami ini dari awal hingga akhirnya ke dalam pimpinan kuasa-Mu. Karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Wah, puji Tuhan ya. Kita bersyukur hari ini kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita mau membesarkan namanya yang ajaib, namanya yang penuh kuasa, namanya yang begitu hebat ya di dalam kehidupan kita. Yuk kita nyanyikan lagu Besarkan Nama Tuhan. Ya, teman penuh sukacita ya, anak-anak ya. Yuk. Menebus jiwa kita di atas kayu salib. Dia sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kita mau sungguh-sungguh mengasihinya anak-anak. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Ya, kita juga mau mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
semua, bagaimana kabarnya hari ini? Lause harap semuanya sehat-sehat ya. Lause sehat di sini. Nah, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali lagi mendengarkan streaming YouTube Kebaktian Tunas Remaja GKK Duta Garden. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Bapa makasih, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan hari ini. Kami masih sekali lagi Tuhan berikan kesempatan untuk mengikuti kebaktian streaming Tunas Remaja GKKK Duta Garden. Tuhan tolong pimpin kami saat kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bukakan telinga, bukan hati kami, supaya kami bisa mendengar dan bisa mengerti, bahkan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan membahas satu firman Tuhan yang berjudul bagaimana memiliki kebebasan sejati. Nah, bagaimana memiliki kebebasan sejati. Oke, nah beberapa tahun yang lalu ya game itu, dunia pergaman itu mulai dikembangkan. Nah, siapa di sini yang suka main game? Biasanya cowok-cowok ya. Yang cewek-cewek paling main Candy Crush, terus main apa lagi ya? Among Us ya. Ada beberapa game-game berat ya, game-game PS4 contohnya ya, atau game-game yang baru ya yang dibuat. Mereka mulai mengembangkan satu permainan yang disebut Matter Choice gitu ya. Jadi pilihan dari pemain itu mempengaruhi alur cerita dari game tersebut gitu ya. Nah, pilihan bahkan menentukan akhir dari cerita dalam game. Jadi game itu bisa dimainkan berkali-kali dan ceritanya bisa berubah-ubah sesuai berdasarkan dengan pilihan kita gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, hidup kita juga demikian. Hidup kita adalah soal matter choice, soal bagaimana kita memilih, untuk hidup gitu ya. Nah, salah satu game yang beberapa tahun lalu Lause suka banget maininnya, dan itu adalah game matter choice ya, jenis matter choice itu adalah game Walking Dead. Siapa yang di sini suka main game Walking Dead? Sampai sekarang masih ada Walking Dead ya, ada seriesnya, ada gamesnya juga. Nah, di situ waktu Lause main, Lause pilih jalur ceritanya akan sesuai berdasarkan pilihan Lause. Ada sebab akibatnya dan akhir ceritanya akan berbeda-beda. Nanti mungkin waktu Lause pilih A, nanti kita akan pergi ke jalan A. Waktu Lause pilih B, kita akan pilih ke jalan B dan ceritanya akan berbeda, gitu ya. Nah, kalau kita pikir-pikir ya adik-adik sekalian, hidup kita itu sama seperti game matter choice ini. Waktu kita memilih sesuatu, maka akan ada sebab akibatnya, akan ada dampaknya. Waktu kita memilih A, kita akan menerima konsekuensi A. Waktu kita memilih B, kita akan menerima konsekuensi B. Jadi setiap hidup ini adalah matter choice, adalah soal pilihan. Nah, adik-adik sekalian, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus, Tuhan mau kita semua memilih hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau kita memilih untuk menyerahkan hidup kita, menyerahkan anggota tubuh kita, menyerahkan segala pilihan kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi senjata dari kebenaran, bukan senjata dari dosa. Gitu ya. Nah, sebelum lebih dalam lagi kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita buka Alkitab kita dari Roma 6 ayat 12 dan ayat 13. Roma 6 ayat 12 dan 13. Lause akan bacain untuk adik-adik sekalian. Adik-adik buka Alkitabnya juga ya, pastinya ya, harus dibuka ya. Oke, Lause bacain ya buat adik-adik sekalian ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, jadi seperti yang Lause bilang tadi, hidup ini adalah soal matter choice. Seperti game tadi, kita harus memilih. Dan pilihan kita mempengaruhi jalan cerita dari hidup kita. Nah, Tuhan mau kita memilih untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita memilih untuk menggunakan seluruh anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Nah,
Ingat, beberapa kita udah ngomongin banyak ya soal lahir baru ya, soal dipimpin oleh Roh Kudus, soal memilih hidup yang benar dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita belajar soal memilih. Kita belajar soal memilih yang baik, memilih yang tidak baik. Semua dari kita mempunyai kemampuan untuk memilih, dan setiap pilihan kita memiliki konsekuensinya, gitu ya. Nah, Lause punya satu ilustrasi ya. Ceritanya soal Sidono. Jadi Sidono ini, dia ini 2 bersaudara. Dia ini punya adik kecil, dia sendiri udah kelas 2 SMP. Adiknya baru naik kelas 1 SD. Jadi adiknya masih kecil, gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa adik-adik yang punya adik kecil ya, seperti Michelle ya, dan beberapa adik-adik lainnya, gitu ya. Nah, karena adiknya masih kecil, pagi-pagi adiknya ini susah bangun. Apalagi kalau harus ke sekolah, paling susah disuruh ke sekolah. Tiap pagi harus dibangunin, kalau dibangunin nangis, ngerengek, gitu ya. Nah, hari itu si Dono ini dia punya pilihan. Waktu dia bangunin adiknya marah, nangis, ngerengek, dia mau marah sama adiknya, apa dia mau sabar? Dia punya pilihan itu, ya kan? Nah, setelah itu dia memilih untuk sabar. Aku sabar aja deh, dia bangun adiknya, dia tolong adiknya, dia mandiin adiknya, dia ajak makan adiknya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya lagi si Dono lagi sibuk-sibuknya ngurusin adiknya gitu ya, kesenggol lah sapu sama dia, sapu di rumahnya, terus keinjek, patah sapunya, gitu ya. Terus mamanya tanya, Dono, ini siapa yang matain sapu? Masa pagi-pagi udah patah sih? Nah, Dono saat itu dia bisa memilih. Dia bisa memilih apa? Untuk bohong dan untuk jujur. Akhirnya Dono memilih untuk jujur. Dia bilang, Ma, aku nih yang patahin gitu. Ya udah, nggak apa-apa, kamu kan nggak sengaja pasti matahinnya. Cepet lanjut lagi beres-beres buat ke sekolah gitu ya. Oh iya, Ma, gitu. Dono memilih untuk tidak marah tadi, dan dia memilih untuk tidak bohong. Dia jujur. Nah, lalu setelah dia selesai beres-beres dengan adiknya, ternyata si Dono ini tiap hari ke sekolah naik angkot gitu ya. Dia naik angkot. Waktu dia mau naik angkot, adiknya ini masih aja lama ngeluh, pakai kaos kakinya lama, makannya lama gitu ya. Sampai akhirnya angkot tuh udah lewat berkali-kali gitu. Dono akhirnya mulai nggak sabar. Dono, aduh, ini aku tinggalin aja atau aku tunggu nih adekku. Nah, dia saat itu punya pilihan lagi. Kira-kira dia tunggu atau dia tinggalin. Nah, tapi akhirnya dia memilih untuk, aduh, aku tunggu aja adik aku gitu. Dia tunggu. Akhirnya adiknya naik angkot sama-sama dia berangkat sekolah. Nyampe lah mereka di sekolah dengan selamat. Akhirnya adiknya diantar ke kelasnya, Dono pergi ke kelasnya. Nah, sampai di sekolah, adik-adik sekalian, ternyata si Dono ini lupa kalau hari ini itu ada ulangan. Dia lupa kalau hari ini ada ulangan. Nah, dia bisa memilih lagi saat itu. Dia mau pilih untuk nyontek atau dia mau pilih untuk ngomong sama guru kalau dia lupa belajar. Akhirnya si Dono memilih untuk ngomong sama gurunya. Dan gurunya baik hati. Gurunya bilang, ya udah nggak apa-apa Dono, besok susulan ya. Teman-teman yang lain yang nggak belajar juga besok susulan kalau gitu. Akhirnya Dono ikut susulan. Lalu tibalah jam istirahat. Ting 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 ting. Jam yang paling ditunggu-tunggu waktu kita tatap muka di sekolah ya. Pasti pada kangen kan tatap muka di sekolah. Nah, jam istirahat yang ditunggu-tunggu tiba. Nah, waktu si Dono jalan-jalan ke kantin, dia mau jajan. Tiba-tiba uang kasino punya temennya jatuh 10.000. Jatuh, terus si Dono lihat, wah, aku bisa ngambil nih, nggak ada yang lihat nih. Aku juga bisa ngembaliin. Dono saat itu bisa memilih juga. Akhirnya Dono memilih untuk apa? Untuk mengembalikan uang jajannya. Uang jajan kasino. Dia kembalikan uang jajannya si kasino. Terus kasino bilang, wah, kamu baik banget, aku traktir sini, kita makan bareng-bareng. Nah, adik-adik sekalian, hidup ini adalah soal pilihan. Kalian semua juga pasti selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan seperti si Dono ini. Kalian diperhadapkan dengan pilihan untuk berbohong atau berkata jujur, untuk sabar atau marah, untuk tinggalkan atau tunggu, untuk nyontek atau jujur, untuk kembalikan atau ambil. Bayangkan kalau si Dono waktu dia dari pagi tadi dia memilih hal-hal yang salah. Pagi-pagi dia nggak sabar, dia marah-marah sama adiknya.
Bagaimana perasaan adiknya? Adiknya pasti sedih, adiknya pasti hancur hatinya. Dia juga nggak enak, emosi pagi-pagi. Bagaimana kalau misalnya dia bohong soal sapu yang dia patahin? Wah, pasti mamanya akan sangat marah, karena nggak siapa lagi yang patahin sapu pagi-pagi selain Dono atau mamanya, ya kan? Nah, lalu bagaimana kalau misalnya dia tinggalin adiknya berangkat sekolah? Masa adiknya hari itu nggak sekolah? Kan kasihan, adiknya sedih nggak sekolah, nggak bisa belajar. Padahal adik harus dibimbing, harus diajar. Nah, lalu kalau misalnya hari itu Dono nyontek gimana? Nyontek selain berdosa, kalau ketahuan dia juga bakal dihukum. Lalu bagaimana kalau dia mengambil uang jajannya si kasino? Bayangkan kalau teman-teman yang lain tahu. Ini kan mencuri, ya kan? Nah, kita semua diperhadapkan dengan pilihan-pilihan ini. Dan Tuhan mau kita memilih hal-hal yang benar. Tuhan mau kita menggunakan pilihan kita sebagai alat kebenaran, bukan sebagai alat kelaliman. Seperti yang udah Lause jelasin ya soal dosa beberapa minggu yang lalu, dosa kita semua itu berdosa. Adam dan Hawa berdosa, mereka melahirkan keturunan yang berdosa. Kita adalah keturunan Adam dan Hawa yang berdosa. Keturunan Adam dan Hawa tidak bisa untuk tidak berdosa. Pasti akan berbuat dosa. Gitu ya, di dalam keberdosaannya dia akan berbuat dosa. Tapi ingat, Lause bilang ya, waktu kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi keturunan Tuhan Yesus. Keturunan Tuhan Yesus di dalam rohnya. Gitu ya. Karena kita menjadi keturunan Tuhan Yesus, maka kita bisa untuk tidak berbuat dosa. Kita bisa memilih untuk tidak berbuat dosa. Gitu ya, kita jadi manusia baru yang bisa memilih untuk tidak berbuat dosa. Nah, inilah karena itu bukan mustahil untuk kita melakukan hal yang benar setiap hari. Gitu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian pikir, aduh, Lause kayaknya nggak mungkin deh aku nih. Mana ya, rasanya tuh udah kebiasa bohong, Lause tuh aku tuh udah kebiasaan marah-marah, tahu Lause. Aku tuh udah kebiasaan nggak sabar sama adik aku, sama temen-temen aku. Aku udah kebiasaan males, Lause. Nah, kita anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa memilih untuk tidak berdosa. Kita bisa memilih untuk memakai anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran, melakukan hal yang benar. Kita bisa memilih seperti Dono memilih tadi. Jadi kita bisa memilih untuk tidak marah, untuk sabar, untuk menunggu, untuk nggak nyontek, untuk nggak malas, untuk mengembalikan uang yang kita temukan dan lain sebagainya. Kita bisa memilih untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, menggunakan tubuh kita untuk menjadi alat dari kebenaran, gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, Lause punya cerita. Lause dulu ya waktu masih SMP, waktu Lause masuk SMP kelas 1, Lause punya teman dari SD. Nama teman Lause ini adalah Daniel. Gitu ya. Sampai sekarang Lause nggak ketemu lagi sama teman Lause ini, Daniel. Jadi Daniel ini dari dulu memang dia adalah anak yang nakal, gitu ya, anak yang suka gangguin anak-anak lain, anak yang suka isengin anak-anak lain, anak yang nggak mau belajar gitu, yang memberontak sama guru gitu ya. Memang dari dulu nakal. Daniel sebenarnya punya pilihan dalam hidupnya. Dia bisa memilih untuk menjadi anak yang baik atau memilih untuk jadi anak yang terus memberontak, gitu ya. Dari SD dia seperti itu. Sampai akhirnya kita naik kelas 1 SMP. Lause naik ke kelas 1 SMP. Kalian yang baru naik ke SMP. Naik ke kelas 1 SMP. Waktu kita naik ke kelas 1 SMP, awalnya semuanya baik-baik saja. Daniel dia mulai jadi anak yang lebih baik lagi. Dia mulai rajin ke sekolah, rajin belajar, lebih baik, nggak gangguin teman-teman dan lain sebagainya. Dia udah mulai jadi anak yang lebih baik gitu. Nah, cuman satu kali Lause kurang mengerti ada masalah apa gitu ya. Dia punya masalah, lalu guru-guru Lause datang ke rumahnya dia. Minta dia untuk datang lagi ke sekolah, nggak apa-apa, nggak usah bayar uang sekolah. Lause, guru-guru tetap sayang sama kamu yang penting belajar aja dan lain sebagainya. Guru-guru sayang sekali sama si Daniel ini. Tapi sayangnya hari itu Daniel tidak memilih hal yang benar. Dia tidak mau menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan hal yang benar. Sampai akhirnya dia berhenti sekolah dan Lause berpisah dari Daniel. Lause sampai hari ini coba cari-cari si Daniel, tapi si Daniel nggak pernah ketemu. Terakhir kali Daniel ke rumah Lause, main sebentar sama Lause,
Habis itu dia pergi terus nggak pernah ketemu lagi. Nah adik-adik sekalian, kita semua punya masalah. Kita semua bisa memilih untuk tetap di jalan Tuhan, untuk tetap memilih menggunakan tubuh kita sebagai senjata kebenaran, atau kita menyerah dan kita membiarkan dosa kembali lagi menguasai kita, membuat kita memilih hal-hal yang gak benar. Nah sekarang Lause mau ya kita semua list di kertas. Ini PR untuk besok ya, nggak usah hari ini. Jadi besok mulai pagi kalian mulai tulis nih pagi-pagi. Oh hari ini pagi-pagi nih misalnya harusnya bangunnya jam 6, tapi aku nih diperhadapkan dengan pilihan yang sulit nih, mau bangun atau nggak bangun karena hujan dingin. Nah tulis, hari ini aku harus memilih untuk bangun atau tetap tidur karena cuaca dingin buat aku tetap mau tidur, gitu ya. Lalu yang kedua, misalnya udah agak kesiangan ya, hari ini aku diperhadapkan untuk memilih suapin adekku atau nggak suapin adekku karena mama lagi sibuk, gitu ya. Terus misalnya udah mulai sore gitu, hari ini aku diperhadapkan untuk memilih mengerjakan PR sekarang atau aku tunda aja besok, gitu ya. Nah jadi mulai tuliskan itu satu hari aja, satu hari minimal 5 poin, satu hari minimal 5 poin. Coba dikerjain ya, nanti waktu Jimit Lause tanya nih, Lause tanya. Nah jadi tuliskan, setelah itu malam kalian baca lagi. Nah setelah kalian baca, coba kalian ingat-ingat, besok pasti kalian akan diperhadapkan dengan pilihan yang beragam, lebih banyak lagi dari pilihan yang kemarin. Bahkan waktu kalian nanti semakin dewasa, makin banyak lagi pilihan yang akan kalian hadapi. Dan kalian semua harus ingat, Tuhan mau kita menggunakan pilihan-pilihan kita, menggunakan anggota tubuh kita sebagai alat yang mendatangkan, alat dari kebenaran, gitu ya, alat dari kebenaran, alat yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang Paulus bilang dalam Roma 6 ayat 12 dan 13 tadi. Nah, untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca sama-sama ya, Roma 6 ayat 12 dan 13. Kita baca sama-sama ya. Roma 6 ayat 12 dan 13. 3, 2, 1. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Serahkan pilihanmu, anggota tubuhmu kepada Allah sebagai senjata kebenaran. Kalau gitu kita berdoa. Bapak makasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menggunakan setiap pilihan kami dengan benar. Dan menyerahkan setiap pilihan kami, menyerahkan setiap anggota tubuh kami kepada Tuhan untuk digunakan sebagai alat dari senjata kebenaran. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai setiap pilihan kami supaya kami bisa semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin menjadi anak-anak Tuhan yang serupa dengan Kristus. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kalau gitu Lause kembalikan kepada Lause Meling ya. Silakan Lause. Bersyukur anak-anak tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kita untuk bisa melakukannya. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita berikan dengan sukacita. Kita akan menyanyikan lagu Give Thanks. Ya. Because of what the Lord has
kasih untuk ibadah yang sudah kami lakukan. Biarlah Tuhan yang boleh disenangkan, nama Tuhan yang boleh ditinggikan. Dan Tuhan terus memimpin kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menjadi kemuliaan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini ibadah online kita. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.